pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Bagaimana, sehat anak-anak? Sehat? Iya. Kemudian sebelum Ibu lanjut membahas materi berikutnya, Ibu akan awali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan lanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu keadaan alam dari negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mewakili benua Amerika. Kita lihat dulu mengenai profil dari Amerika Serikat. Amerika Serikat ini sering juga disebut dengan United States of America. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah Republik Federal. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga seorang presiden yang sekarang dijabat oleh Donald Trump. Dan ibu kotanya adalah Washington DC. Dan Amerika Serikat ini terdiri dari 50 negara bagian dan satu wilayah distrik. Penduduknya berjumlah 323.995.528 jiwa. Luas wilayahnya 9.833.517 km. Itu luas wilayahnya. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Agamanya yang paling banyak di sana adalah Kristen Protestan, kemudian Katolik, Yahudi, Islam, Buddha, Hindu dan lainnya. Mata uangnya dolar Amerika Serikat yang sering menjadi standar dari mata uang internasional. Kemudian hari kemerdekaannya 4 Juli 1776. Lagu kebangsaannya The Star Spangled Banner. Kemudian maskapai penerbangannya adalah Pan American Airlines atau yang lebih dikenal dengan Panam. Nah, di bendera Amerika Serikat itu banyak bintang, itu menunjukkan jumlah negara bagiannya. Kemudian kita lihat letak astronomisnya. Jadi mengenai letak astronomis itu silahkan anak-anak lihat nanti di PowerPoint-nya yang ada di Google Classroom. Demikian pula mengenai letak geografisnya. Nah, letak astronomisnya ini sangat berpengaruh terhadap keadaan iklim. Karena sekarang Ibu bicarakan tentang keadaan iklim. Karena letak astronomisnya sangat luas dan daratannya juga luas, maka Amerika Serikat memiliki banyak iklim. Antara lain iklim laut sedang yang sangat basah terdapat di sepanjang pantai barat Amerika Serikat, kemudian sampai ke California. Kemudian iklim kontinental atau iklim darat yang terletak di bagian timur dengan ciri adanya musim panas yang sangat panjang. Jadi iklim darat, kemudian musim panas, seperti di sini betul-betul panas luar biasa. Yang berikutnya iklim subtropis di sebelah selatan dataran rendah Mississippi. Yang berikutnya iklim Mediteran yang terletak di tengah California. Kemudian iklim dingin. Dan berikutnya iklim musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Yang itu mengenai keadaan iklim. Sekarang mengenai bentangan alam. Nah, negara Amerika Serikat ini memiliki banyak pegunungan, yaitu pegunungan Rocky, pegunungan Sierra Nevada, pegunungan Cascade, kemudian pegunungan Alaska dan pegunungan Appalachia. Nah, di pegunungan Rocky ini merupakan daerah yang paling kering di Amerika Serikat. Kemudian di pegunungan Sierra Nevada terdapat tumbuh kayu terbesar di dunia yang bernama redwood. Berikutnya Gunung McKinley merupakan gunung tertinggi di Amerika Serikat. Dataran tinggi yang ada di Amerika Serikat antara lain Great Basin atau Great Plains, kemudian Plateau Colorado, kemudian juga ada Grand Canyon atau ngarai yang sangat besar di Amerika Serikat dengan kedalaman 2000 meter dengan panjang 350 km. Nah, ini contoh daripada Rocky Mountain, kemudian pegunungan Sierra Nevada. Nah, sekarang kita berlanjut mengenai perekonomiannya. Amerika Serikat adalah negara maju yang sumber ekonominya berasal dari nomor 1 pertanian. Mengapa pertanian? Karena daerah datarannya sangat luas dan subur. Kemudian iklim darat yang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian, khususnya mengenai tanaman gandum. Berikutnya ada bantuan dari pemerintah
untuk alat-alat pertanian yang sangat modern dan tenaga ahli kepada para petani. Berikutnya juga ada pertanian di Amerika Serikat dikerjakan secara monokultur, yaitu hanya menanam satu macam tanaman tetapi diselenggarakan secara modern dan luas. Nah, kemudian daerah pertaniannya antara lain di dataran Mississippi, kemudian juga di Chicago, Saint Paul, New York, dan Minneapolis. Kemudian daerah penanaman gandum yang disebut dengan wheat belt yang terdapat di sebelah tenggara daripada Amerika Serikat. Berikutnya juga ada tanaman jagung atau corn belt yang berletak di sekitar Sungai Hoiho. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah peternakan. Peternakan Amerika Serikat sangat maju, terutama ternak unggas, biri-biri, dan lembu. Yang ketiga pertambangan. Amerika Serikat karena letak geologisnya dia kaya dengan barang tambang. Antara lain ada emas, perak, belerang, minyak bumi, batu bara, bauksit, biji besi, dan tembaga. Tolong anak-anak cari di mana kota-kota penghasil barang tambang tersebut. Yang berikutnya perindustrian. Industri di Amerika Serikat karena sangat maju karena Amerika Serikat kaya dengan bahan mentah, hasil tambang, dan sumber tenaga. Penduduk Amerika Serikat sangat ulet dan pandai berorganisasi sehingga jaringannya sangat luas. Berikutnya juga majunya teknologi dan banyaknya tenaga ahli serta modal yang memadai. Nah, itulah yang menyebabkan perindustrian di Amerika Serikat sangat maju. Nah, jenis-jenis industrinya antara lain industri mesin di Chicago, industri sutra terdapat di Boston, New York, dan California. Kemudian juga industri lokomotif dan mobil, industri wool, industri tembaga, kemudian industri galangan kapal, industri pesawat terbang yang terkenal yaitu di Los Angeles dan Seattle. Jadi, penduduk asli daripada negara Amerika Serikat adalah suku Indian. Nah, itu mengenai perindustriannya. Juga industri yang sangat maju di Amerika Serikat yang terkenal di seluruh dunia yaitu industri perfilman yang terletak yang disebut dengan Hollywood. Dan anak, ya cukup sekian dulu materi yang gue sampaikan. Nanti untuk lebih lengkap dan jelasnya ada di PowerPoint di dalam classroom nanti ada. Ya, jadi ibu akan akhiri sampai di sini. Om Shanti 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 Om.